Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 praktikum metode numerik akan menyelesaikan soal metode posisi palsu dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Saya Dewi Sartika dengan NIM 20700122019. Saya Nur Wahida dengan NIM 20700122032. Saya Nur Asisa dengan NIM 20700122017. Saya Wardah Kalsum dengan NIM 20700122005. Saya Helmi Hanana Rasidin dengan NIM 20700122023. Nah, selamat menyaksikan. Baik, untuk menyelesaikan soal metode posisi palsu dengan menggunakan aplikasi MATLAB, yang pertama kita harus masuk ke aplikasi MATLAB terlebih dahulu. Jika tampilannya sudah seperti ini, maka kita tunggu saja sampai bisa masuk ke dalam aplikasinya. Ini adalah tampilan MATLAB ketika kita masuk. Di sini kami sudah mengetik kode-kodenya untuk menyelesaikan soal metode posisi palsu. Di sini kami mengetik bahan praktikum metode numerik, metode posisi palsu atau regula falsi oleh kelompok 2, yaitu Dewi Sartika sebagai pemateri pertama, Nur Wahida sebagai pemateri kedua atau yang akan menjelaskan yang kedua, kemudian Nur Asisa, Wardah Kalsum, Helmi Hanana Rasidin. Video ini kami buat pada tanggal 7 Juli 2022. Kemudian soalnya dengan menggunakan metode posisi palsu dan bantuan perangkat lunak MATLAB, tentukan akar dari persamaan fx sama dengan x berpangkat 4 dikurang 8,5000x dikurang 35,5000x ditambah 465,000x dikurang 1000 dengan tingkat ketelitian 0,0010%. Di sini ada tanda persen. Tanda persen ini digunakan untuk memberikan komentar pada suatu program. Komentar ini tidak akan diproses oleh MATLAB. Jadi, kalau kita run, maka tulisan-tulisan ini tidak akan muncul pada command window. Kemudian kita jawab. Di sini ada CLC dan clear. Perintah CLC atau clear command window digunakan untuk membersihkan layar pada command window. Jadi, CLC ini berfungsi untuk membersihkan layar pada command window. Kemudian, perintah clear digunakan untuk membersihkan memori pada MATLAB atau menghapus variabel dari workspace. Selanjutnya, di sini ada disk. Disk atau display ini digunakan untuk menampilkan teks pada command window. Teks ini memberikan informasi kepada pengguna bahwa yang sedang dijalankan adalah metode posisi palsu. Kemudian di sini ada tulisan metode posisi palsu dan tanda sama dengan. Ini berfungsi untuk menampilkan judul, metode, dan garis pemisah untuk estetika dan keterbacaan di layar. Jadi sebentar kalau kita run di sini, maka tulisan ini metode posisi palsu dan tanda sama dengan akan muncul pada command window paling atas. Selanjutnya di sini ada XI. XI ini adalah tebakan awal untuk batas bawah, sedangkan XU adalah tebakan awal untuk batas atas interval. XI adalah tebakan batas bawah interval, sedangkan XU adalah tebakan batas atas interval. Karena kan untuk menyelesaikan
soal metode posisi palsu, kita membutuhkan interval. Jadi kita harus menentukan XI-nya dan XU-nya untuk tebakan batas bawah interval dan tebakan batas atas interval atas dan interval bawah. Kemudian di sini ada E. E ini adalah tingkat presisi atau toleransi error yang diinginkan. Nilai ini menentukan seberapa dekat hasil akhir harus dengan akar sebenarnya sebelum algoritma berhenti. Nah, kemudian di sini kan ada input. Input ini berfungsi untuk menerima atau meminta masukan dari pengguna dan menyimpan nilai-nilai tersebut ke dalam variabel yang sesuai. Jadi setelah program ini kita run atau di start, sebentar pada command window, kita diminta untuk memasukkan nilai batas bawah, nilai batas atas, dan nilai errornya atau toleransi errornya agar nilai iterasinya itu bisa diketahui. Kemudian di sini ada temporary error atau biasa disingkat dengan TEMP. Temporary error ini adalah variabel sementara untuk menyimpan nilai kesalahan awal, dan di sini kita sudah menentukan errornya itu sama dengan 500. Nilai ini akan terus diperbarui dalam setiap iterasi hingga mencapai tingkat presisi yang ditentukan. Kemudian step 1 akan dijelaskan oleh teman saya Nur Wahidah. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Dewi Sartika. Yang selanjutnya yaitu inisialisasi step dan dips. Di mana yang pertama yaitu sintaksnya step sama dengan 1 kemudian titik koma. Step sama dengan 1 ini menginisialisasi variabel step dengan nilai 1. Ini digunakan untuk melacak iterasi dalam algoritma. Kemudian dips, buka kurung tanda petik, kemudian tanda petik lagi dan kemudian tutup kurung. Ini untuk menampilkan baris kosong di konsol untuk estetika atau pemisahan output. Kemudian selanjutnya yaitu while, di mana sintaksnya yaitu while attempt lebih besar daripada E. Di mana while attempt lebih besar dari E ini adalah kondisi loop yang akan terus berjalan selama attempt di sini yaitu galat sementaranya lebih besar dari E atau galat toleransinya, yang artinya loop akan terus iterasi sampai akar yang ditemukan memenuhi kriteria keakuratan tertentu. Kemudian yang selanjutnya yaitu menghitung nilai fungsi di titik XI dan XU. Sintaksnya yaitu F garis bawah XI sama dengan XI pangkat 4 dikurang 8.50 dikali XI pangkat 3 dikurang 35.50 dikali XI pangkat 2 ditambah 465 dikali XI kemudian dikurang dengan 1000. Untuk fungsi XU yaitu F garis bawah XU sama dengan XU pangkat 4 dikurang 4.50 dikali XU pangkat 3 dikurang 35.50 kemudian dikali XU pangkat 2 dan tambah 465 dikali XU kemudian dikurang 1000. Di mana fungsi XI dan fungsi XU adalah nilai dari fungsi polinomial pada titik XI dan XU yang merupakan batas bawah dan batas atas dari interval pencarian akar. Di mana fungsi yang dievaluasi yaitu fx sama dengan X pangkat 4 dikurang 8.50 X pangkat 3 dikurang 35.50 X pangkat 2 ditambah 465 X dikurang dengan 1000.
Untuk sintaksnya, teman-teman bisa memperhatikan atau mengikuti sintaks yang ada pada layar berikut. Kemudian selanjutnya yaitu untuk menghitung XR, di mana digunakan yaitu if. If dalam kurung step sama dengan 1. If dalam kurung step sama dengan 1 ini memastikan bahwa bagian ini hanya dieksekusi pada iterasi pertama. Kemudian XR sama dengan XU dikurang F garis bawah XU dikali dalam kurung XI dikurang XU, kemudian garis miring F garis bawah XI dikurang F garis bawah XU, kemudian tutup kurung dan tutup kurung. XR adalah titik baru yang dihasilkan dari metode regula falsi atau posisi palsu. Kemudian dihitung menggunakan formula seperti yang ada pada layar. Nah, di mana metode posisi palsu ini adalah teknik yang digunakan untuk menemukan akar dari sebuah fungsi. Fungsinya yang sudah sebutkan saya tadi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita N, di mana N di sini untuk menutup if yang sebelumnya. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yakni fxr. Kita mengambil satu variabel, memasukkan nilai xr dan mengembalikan nilai dari ekspresi polinomial, di mana ekspresi dari polinomial itu sendiri adalah XR berpangkat 4 dikurang 8.50 bintang XR berpangkat 3 dikurang 35.50 bintang XR berpangkat 2 ditambah 465 bintang XR dikurang dengan 1000. Kemudian kode yang diberikan mendefinisikan kondisi if-else, di mana kita memeriksa hasil perkalian dua fungsi fxi dan fxr. Jika hasil perkalian kurang dari 0, maka kondisi if akan dieksekusi. Dan jika hasil perkalian lebih besar daripada 0, kondisi else yang akan dieksekusi. Dan variabel xu akan diatur ke nilai xr, dan variabel xi akan diatur ke nilai xr. Selanjutnya, kode regulasi xr digunakan untuk mengontrol jumlah regulasi yang diterapkan pada metode. Kemudian untuk kode break digunakan untuk menghentikan eksekusi kode dalam kondisi yang terpenuhi dan untuk menghentikan atau mengakhiri metode posisi palsu. Kemudian untuk N digunakan untuk menutup blok kode tertentu. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, di mana yaitu selanjutnya menghitung nilai fungsi di titik xi dan xu, di mana fxi adalah nilai fungsi pada titik xi dan fxu adalah nilai fungsi pada titik xu. Fungsi yang dievaluasi adalah polinomial fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 8.50 x pangkat 3 dikurang 35 kali 50 x pangkat 2 ditambah 465 x dikurang 1000. Selanjutnya yang itu menghitung nilai XR2, di mana XR2 adalah nilai perkiraan akar baru yang dihitung menggunakan metode regula falsi. Rumus yang digunakan adalah XR2 sama dengan XU dikurang dalam kurang FXU dikali XI kurang XU per FXI kurang FXU. Selanjutnya yaitu menghitung galat atau ETEM, di mana ETEM adalah nilai galat relatif antara perkiraan akar sebelumnya atau XR dan perkiraan akar baru atau XR2. Rumus yang digunakan adalah ETEM dalam kurung
ups dalam kurung XR2 kurang XR per XR2 dikali 100. Ini memberikan galat dalam bentuk presentase. Kemudian memperbarui nilai XR. Nilai perkiraan akar sebelumnya atau XR diperbarui dengan nilai perkiraan akar baru atau XR2. Menampilkan hasil iterasinya dengan menampilkan hasil iterasi dari iterasi saat ini, termasuk nomor iterasi atau step dan nilai perkiraan akar XR2. num2str mengkonversi angka ke string untuk digunakan dalam fungsi divs. Kemudian menambah nilai step. Menambah nilai step sebanyak 1 untuk melacak nomor iterasi berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk kode berikut yang ini. Nah, kode berikut ini digunakan untuk menampilkan hasil akhir dari pencarian akar menggunakan metode posisi palsu dalam MATLAB. Nah, mari kita lihat fungsi-fungsi dari baris-baris berikut. Untuk dalam kurung dalam kurung tanda petik ini menampilkan baris kosong untuk membuat sedikit jarak antara hasil dan teks sebelumnya sehingga tampilan lebih rapi. Nah, kemudian pada baris ini itu fungsinya untuk menampilkan teks nilai akar diikuti oleh nilai XR yang merupakan nilai akar yang ditemukan. Nah, fungsi num2str ini digunakan untuk mengonversi nilai numerik XR menjadi string sehingga bisa digabungkan dengan teks. Kemudian pada baris yang ketiga ini menampilkan teks jumlah iterasi diikuti oleh nilai step yang merupakan jumlah iterasi yang diperlukan untuk menemukan akar. Kemudian fungsi num2str ini digunakan untuk mengonversi nilai numerik, kemudian step menjadi string sehingga bisa digabungkan dengan teks. Kemudian pada baris keempat ini adalah this. Yang ini menampilkan teks kesalahan diikuti oleh nilai item yang merupakan kesalahan atau error A terakhir yang dihitung dalam proses iterasi. Nah, fungsi num2str ini kayak tadi yang saya sebutkan digunakan untuk mengonversi nilai numerik item ini. Nah, menjadi string sehingga bisa digabungkan dengan teks. Jadi kode ini bertujuan untuk memberikan informasi ringkas dan jelas mengenai hasil akhir dari proses pencarian akar, termasuk nilai akar yang ditemukan, jumlah iterasi yang dilakukan, dan nilai kesalahan terakhir yang dihitung. Nah, ini membantu pengguna untuk memahami kinerja dan hasil dari metode posisi palsu yang telah dijalankan. Nah, jadi kita di sini mencoba untuk menjalankannya. Kemudian change folder. Nah, ini kita naikkan terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini kita disuruh mengisi tebakan batas bawah. Tebakan batas bawah yang dari soal itu adalah 0,0000. Kita disuruh isi kembali tebakan batas atas. Tebakan batas atasnya itu 4, ini kan salah, nggak boleh koma, jadi 4.000. Kemudian kita enter. Di sini tingkat presisi yang kita punya tadi dia menggunakan persen. Nah, kalau misalnya dia didesimalkan itu jadinya 0,00001. Nah, kita sudah dapatkan jawabannya di sini. Namun, jika kita ingin melihat fungsi dari CLC atau Clear Common Window dan Clear yang sudah kami jelaskan di sini, di atas bahwa fungsi dari CLC atau Clear Common Window yaitu membersihkan layar pada Common Window. Maka untuk menghapus semua ini atau membersihkan layar pada Common Window, kita hanya perlu mengetikkan CLC, kemudian klik Enter. Maka layar Common Window akan bersih seperti ini. Dan untuk fungsi Clear, untuk membersihkan memori pada MATLAB
atau menghapus variabel dari workspace, variabel atau nilai pada workspace, maka kita hanya perlu mengetik clear.